Pemirsa, pemerintah Kabupaten Lombok Barat siapkan 4,5 miliar untuk bansos bagi warga terdampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Sasaran dari bansos ini warga yang belum menerima program bantuan dari pemerintah pusat. Pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengalokasikan anggaran sekitar 4,5 miliar rupiah sebagai bantuan sosial untuk penanganan pengentasan kemiskinan dan menekan inflasi tahun 2022. Anggaran 4,5 miliar rupiah itu merupakan angka 2% dari dana transfer umum sesuai instruksi pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 2.134-PMK.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat saat ini alokasi 4,5 miliar untuk bansos tersebut akan dirumuskan pada APBD Perubahan 2022. Sebesar 15% anggaran atau 4,5 miliar dari dana pusat, dana alokasi umum, disiapkan Pemkab Lombok Barat untuk mengatasi inflasi dan pengentasan kemiskinan. Itu sekitar 4,1 miliar. Itu angka kumulatif 2% dari dana transfer umum yang 3 bulan, nah itu bulan Oktober, November, Desember. Itu kan yang dihitung. Jadi yang 4,1 miliar itu di item PMK 134 kan di breakdown menjadi 4 bidang. 1 untuk bantuan sosial, 2 untuk pembukaan lapangan kerja, 3 untuk subsidi transportasi, 4 untuk bantuan sosial lainnya kayak pakai sembako dan sebagainya. Gitu. Jadi keseluruhan angka di kita di Lombok Barat yang 2% itu adalah 4,1 miliar. Sementara dana alokasi umum dan dana bagi hasil akan diperuntukkan di sektor transportasi dengan sasaran angkutan umum, ojek hingga nelayan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Hasil verifikasi tahap pertama sebanyak 29.000 pekerja sudah mendapatkan bantuan subsidi upah di NTB. Pemberian BSU ini sebagai kompensasi kenaikan bahan bakar minyak. Sebanyak 141.000 lebih pekerja di NTB berpotensi menerima bantuan subsidi upah, namun masih dilakukan verifikasi sehingga pada tahap pertama yang telah diverifikasi sebanyak 29.000 lebih pekerja. Para penerima BSU sesuai dengan kriteria berdasarkan Permenaker nomor 10 tahun 2022, selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan pencairan tahap 2 dan 3. Di Provinsi NTB, potensi pekerja yang akan mendapatkan BSU sebanyak 141.000 orang hingga saat ini masih dalam proses verifikasi. Sudah mulai teman-teman kayaknya menerima ya. Oh, tahap 2. Tahap 2-nya juga. Saya belum dapat data aja berapa tahap 2 ini. Tapi prinsipnya terus berproses dan di teman-teman yang menerima berhak BSU itu kan ada pemberitahuan. Anda layak mendapat BSU dalam proses. Kalau dari NTB berapa orang yang satu kemarin 20.000 sudah hampir semua itu. Berdasarkan data yang berpotensi menerima BSU di masing-masing kabupaten kota, diantaranya Kota Mataram calon penerima sebanyak 50.350 pekerja. Kabupaten Lombok Barat calon penerima 14.280 pekerja. Kabupaten Lombok Utara calon penerima 7.137 pekerja. Kabupaten Lombok Tengah calon penerima 13.687 pekerja. Kabupaten Lombok Timur calon penerima 14.466 pekerja. Kabupaten Sumbawa calon penerima 13.197 pekerja dan sudah menerima 3.001 pekerja. Kabupaten Sumbawa Barat calon penerima 9.350 pekerja. Kota Bima calon penerima 7.831 pekerja. Kabupaten Bima calon penerima 6.420 pekerja, Kabupaten Dompu calon penerima sebanyak 4.292 pekerja. Penyaluran BSU ini ditargetkan tuntas pada tahun ini sesuai arahan dari pemerintah pusat. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya, 2 terduga pelaku pengedar narkoba jenis sabu di wilayah Sandubaya digerebek Reserse Narkoba Polresta Mataram. Kedua pelaku berusaha mengelabui petugas dengan menyembunyikan barang bukti 15 gram sabu di dalam sarung tangan dan kotak busi sepeda motor. Kedua pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang diamankan polisi berinisial AS 34 tahun dan AZ 35 tahun. Kedua pelaku ditangkap atas informasi masyarakat. Polisi kemudian melakukan pengintaian dan penggerebekan. Dari hasil penggeledahan di kos-kosan pelaku, polisi mengamankan 15 gram lebih sabu yang disembunyikan di dalam sarung tangan dan kotak busi sepeda motor. Nah, ini kan sarung tangannya nih. Jadi sarung tangan, jadi barang buktinya ini, barang bukti yang 15 gram itu dia ada di dalam sarung tangan ini. Disembunyi di dalam sini. Pada saat kita petugas ya. Sama di busi, sama di kotak busi nih. Ini di dalam kotak busi dia simpennya. Kotak busi ini berada di dalam motor ya. Selain mengamankan barang bukti sabu seberat 15 gram lebih, sebagai barang bukti polisi juga mengamankan uang tunai dan alat komunikasi yang dipergunakan pelaku untuk transaksi sabu. Kedua pelaku disangkakan Undang-Undang Anti Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.